Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam jumpa kembali Amanginang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Amanginang, tetap semangat berikan pelayanan yang terbaik. Kita sudah masuk di minggu bulan Maret, minggu pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kami himbau agar persiapan kita untuk menyambut perayaan iman kita di bulan 4 bisa kita persiapkan dengan baik ya mengenangnya. Sesibuk apapun, setialah marsermon, doakan anak-anak sekolah minggumu. Mari kita marsermon untuk tanggal 1 Maret, Minggu Reminis Cere, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita kisah kesaksian Matius 4 ini, yaitu Yesus dicobai, itu sudah sangat familiar bagi kita tentunya umat Kristiani ya mengenang ya. Nah, sekarang kita akan mengkhotbahkannya ini kepada anak-anak sekolah minggu tentunya, Bapak Ibu Saudara. Lalu apakah yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu dari kisah pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus? Hal pertama yang mau saya ingatkan adalah ceritakan kembali dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak tentang kisah pencobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun. Dan menurut kesaksian Matius 4, ada 3 kali iblis ya menunjukkan sesuatu yang mana itu adalah pencobaan, bentuk pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Yesus. Nah, tentunya hal ini juga bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau dengan bahasa sederhananya, anak-anak juga sudah bisa melihatnya dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga hal itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang mau kita pahami, kita gumuli ya mengenangnya. Nah, yang pertama, Yesus dicobai oleh iblis dengan mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Amanginang, sadar atau tidak sadar? Sering sekali manusia melakukan kejahatan hanya karena kebutuhan isi perut ini. Bukan begitu, Bapak Ibu kawan-kawan. Ya.
orang mencuri semata-mata, ya, bukan karena uang, Bapak Saudara-saudara, tapi karena kebutuhan, ya, kebutuhan isi perut. Kami pernah membaca sebuah berita bahwa seorang ayah tega mencuri, ya, mencuri susu formula demi anaknya. Si bapak ini tidak memiliki uang sama sekali. Dia dipecat dari pekerjaannya, tidak memiliki uang, dia ditinggalkan istrinya, dia sendiri yang mengurus anaknya, masih bayi. Nah, makanan. Makinang, kita mau mengingatkan anak-anak kita supaya jangan rakus terhadap makanan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan rakus. Supaya anak-anak kita itu disiplin dalam hal makan. Ya, namanya anak-anak loh, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai anak-anak sekolah minggu kita itu dalam kehidupannya sehari-hari sampai rela mencuri uang hanya untuk membeli jajan makanan. Sampai rela mencuri makanan hanya demi memuaskan keinginannya untuk memakan. Ini yang harus dipahami anak-anak kita dari pencobaan yang pertama ini tentang masalah roti. Ini bukan perihal roti semata, ya, roti kue bolu, tidak. Tetapi sifat kemanusiaan kita tentang makanan. Ya, mengenangnya, hampir semua rumah orang Kristen penyumbang sampah makanan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini di rumah kami, saya sangat sensitif bila makanan itu terbuang begitu saja. Sering sekali kita melakukan kejahatan, kita melakukan dosa, hanya karena makanan yang kita butuhkan. Ya, mengenangnya, jadi kita ingatkan anak sekolah minggu kita supaya disiplin dalam hal makan, supaya mereka jangan sampai melakukan sesuatu hal yang tidak baik, hanya karena makanan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus dicobai oleh iblis, ya, dengan membawanya ke bubungan bait suci. Nah, apa yang harus dipahami oleh anak sekolah minggu kita dari pencobaan yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Anak-anak kita jangan sampai ada dalam dirinya sikap, sifat, karakter sombong, sembrono. Ya, sombong, sembrono, angkuh. Ya kan begitu. Sombong. Dalam hal ini si iblis begitu angkuhnya dia. Kan sebab ada tertulis kan begitu. Sombong kali dia. Ada tertulis malaikat-malaikatnya akan menatang engkau. Nah, ini juga dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita, Bapak Saudara-saudara, jangan sombong, jangan sepele, jangan angkuh, jangan sembrono dalam kehidupannya sehari-hari, supaya dia jangan jatuh dalam pencobaan, jangan jatuh dalam dosa. Hal-hal sombong, sembrono, ya, bahasa anak-anak mungkin jangan sepanggaron, ya, udah tahu dia itu berbahaya, tapi malah coba-coba, kan begitu. Nah, kalau kita orang dewasa, ya, mungkin bisa kita pahami, sudah tahu itu mengakibatkan celaka, masih coba-coba, kan begitu. Nah, kalau dalam hal anak-anak, jangan sampai melakukan sesuatu hal yang bisa mencelakai dirinya, hanya karena kesombongan, angkuh, kesembronoan dia. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, di sini Yesus dicobai dengan ditunjukkannya kemewahan dunia ini. Nah, dalam dunia anak-anak bagaimana ini, Bapak Saudara-saudara? Jangan sampai terlena oleh apa yang ada pada dirinya. Jangan mau bisa dikatakan ini ya, dikelabui ya oleh hal-hal yang ada dalam dunia ini. Contoh sederhana dalam kehidupan anak-anak, ya, pencobaan yang ketiga ini, Bapak Saudara-saudara, apa? Lalap main HP, main game, lupa belajar, lupa waktu. Dalam hal lain,
Apa? Nah, jangan sampai anak-anak kita itu melakukan sesuatu hal yang tidak baik hanya demi menginginkan sesuatu. Ya, jangan sampai anak-anak sekolah minggu kita melakukan sesuatu yang tidak baik, misalnya mencuri, berbohong, hanya demi menginginkan sesuatu yang dilihatnya, yang dimiliki oleh temannya. Ya, dalam artian mencuri. Nah, ini yang harus kita ingatkan, kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Lalu bagaimana mereka melawan semuanya itu, ya, menghempang cobaan-cobaan itu. Nah, kita perhatikan Bapak Saudara-saudara. Yesus melawan cobaan yang diberikan oleh iblis dengan sebab ada tertulis. Artinya, Yesus melawan cobaan tipu muslihat si iblis dengan firman Tuhan. Maka hendaklah anak-anak kita itu amanginang, ya, selalu mengingat apa kata firman Tuhan. Ya, soal makanan kan begitu, supaya mau memberi, mau berbagi. Soal kesombongan, keangkuhan, supaya berhati-hati, ya, jangan sembrono, kan begitu. Soal hal dunia ini, ya tadi, supaya mengingat firman Tuhan, jangan berbohong, jangan mencuri. Kan itu patik kan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah beberapa hal yang boleh kami jelaskan untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Kembangkan Amanginang sesuai dengan pelayanan, kondisi pelayanan dan sumber daya atau SDM anak-anak sekolah minggu kita di desa, di kota, semi kota, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, persiapkan segala sesuatu untuk mendukung pelayanan kita. Salam Sunedesis. God bless you. Non-stop.